Beda-beda sigot amal perintah ibadah. Kalau perintah sholat, kalimatnya aqimis sholat, tegakkan sholat. Kalau perintah saum, kutiba alaikumus syiyam. Kalau perintah zakat, wa atuz zakat. Kalau perintah haji, wa atimu. Beda redaksi, beda konsekuensi. Yang pertama, kalimatnya aqimis sholat, tegakkanlah sholat, bukan kerjakanlah. Kalau hanya mengerjakan sholat, gampang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selesai. Enggak, bukan mengerjakan, tapi aqimis sholat, tegakkan sholat. Bangun oleh kita sebuah bangunan sholat. Sholat itu terdiri tiga unsur. Ada simbol, ada makna, ada esensi. Apa tuh simbol? Simbol adalah sesuatu hal yang kita sering lihat. Model gini lah. Ini simbol. Maknanya apa sih? Bagus. Ini pun simbol. Maknanya apa? Jelek. Ini adalah simbol. Maknanya adalah menghormat. Kalau dua tangan, apa maknanya? Apa maknanya? Angkat dua tangan, apa maknanya? Menghormat sekaligus menyerah. Jadi kalau kepada tentara, atasan hanya hormat, gerak sebelah tangan, cukup menghormat. Kepada Allah nggak bisa, harus dua tangan. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Langsung tidak kepusat, tanda kepasrahan. Kalau orang sering angkat tangan dua tangan, tapi dia merasa sombong, takabur, arogan, kalau begitu dia kehilangan maknanya. Sholatnya penuh dengan simbol-simbol, tapi tidak punya makna. Jadi bagi kita, kalau kita angkat tangan, Allahu Akbar, yakini oleh kita bahwa Allah itu maha besar, kita maha kecil, jadi jangan sombong. Kalau tidak sombong, itulah buah takbir. Kalau masih sombong, tidak bermakna takbir. Ruku, Allahu Akbar. Kepada Kaisar Hirohito, Jepang, hanya sedikit. Hai. Kepada Allah harus rata, kepala dengan pantat harus rata. Apa ucapannya? Subhanallah, Allah maha suci. Kalau Allah maha suci, kita maha kotor. Kalau maha kotor, jangan menghina orang. Kalau sering ruku tapi sering menghina orang, hilanglah makna-makna rukunya. Saya sholat ribuan kali tapi gak bermakna. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan buat kalian sebelah kanan, Pak Dedi, Pak Iwan, Pak Heri, siapa lagi tidak kenal. Yang sebelah kiri, Ibu Tuti, Ibu Dewi, Ibu Inu, Ibu Ibu, siapa lagi tidak kenal. Pokoknya keselamatan buat kalian, rahmat buat kalian. Jawabannya apa? Sama. Waalaikumsalam. Kalau begitu, salam adalah simbol. Apa maknanya? Saling mendoakan, saling menyelamatkan. Kalau sudah beres sholat, salaman, tapi masih menghina orang, fitnah, gunjing, bertengkar, dendam, kalau begitu salamnya tidak bermakna. Berapa juta orang yang sholat dengan baik, bacanya bagus, tapi kehilangan makna karena ia nggak paham mana simbol, mana makna. Yang ketiga adalah esensi. Apa itu esensi? Nilai yang mendasar yang tak boleh hilang. Apa sholat? Sholat punya esensi 4. As-sholatu lidzikri, mengingat Allah. As-sholatu hiya doa, sholat adalah doa. Sholat pun dialog, juga mencegah maksiat, tanah masalah munkar. Jadi kalau Bapak mencegah maksiat, itu sholat esensinya. Ketika sholat mengingat Allah, masuk esensinya. Sholatnya melamun, hilang esensinya. Kalau berdoa, ada esensinya. Enggak berdoa, hilang esensinya. Jika orang lagi sholat, Allahu Akbar, mengingat Allah, berdialog, berdoa, besok mencari maksiat, itu esensi. Ini 3. 1, simbol. 2, makna. 3, esensi.
Kalau simbol hanya ada pada hadis. Cara takbir, ruku, salam ada pada hadis, bukan di Quran. Kalau esensi di Quran adanya. Simbol bisa beda-beda. Allahu Akbar ada di sini, sini, sini. Kenapa? Multi tafsir, beda-beda. Tapi kalau esensi, gak mungkin beda, sedunia akan sama. Sholat mencegah maksiat akan sama sedunia. Apalagi kalau simbol bisa ditawar. Allahu Akbar ruku, bapak sakit pinggang. Allahu Akbar, ini segini aja rukunya. Boleh nawar? Boleh. Kenapa? Sakit pinggangnya. Tahiyat nggak bisa begini karena kakinya bengkak, jadi begini ke depan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu simbol. Sholat berdiri nggak kuat sambil berbaring. Karena apa? Simbol. Tapi esensi ditawar nggak bisa. Mohon maaf ya, sholat sekarang tidak mencegah maksiat. Oh harus, nggak bisa. Mohon maaf ya, sholat sekarang tidak mengingat Allah. Oh nggak bisa, harus. Gitu. Kalau esensi hilang, neraka atau surga. Melamun sholatnya neraka, khusyuknya surga. Tapi kalau beda-beda simbol, gak mungkinlah neraka surga. Paling-paling beda nilai. Sami Allahu liman hamidah. Ke sini atau ke bawah? Apa hadisnya? Kullu faqrun makanahu. Tiap bulan kembali ke asalnya. Ya asal yang mana? Kalau asal sebelum ruku, ya ke sini. Kalau asal sebelum sholat, ya ke sini. Mana yang benar? Didiskusikan, nggak nyampe, nggak ketemu. Ya kalau begitu sudah masing-masing aja. Yang ke sini surga, sini pun surga. Hanya mungkin yang ke sini kalau benar 80, ya kalau salah 60. Nggak mungkin no. Karena itu adalah nilai tambahnya. Sehingga nggak mungkin orang ke sini, sini. Kamu yang salah, kamu yang neraka. Nggak mungkin. Kata yang lain, untung aing teu sholat. Kenapa? Itu nggak mungkin. Itu bukan esensi. Nah, orang suka ribut di mana di edit, simbol bukan esensi. Goyang-goyang dengan dia, itu kan cuma simbol-simbol aja. Hadisnya sama, ya sama-sama sahih. Mengapa ribut? Kan cuma simbol. Kalau simbol kayak gini lah, Bapak lihat, ini kan isyarah menunjuk ya. Ada begini, di mana rumah Pak Irwan? Tuh sana, gitu kan? Tuh, itu esensi. Itu bukan beda esen, itu hanya simbol-simbol aja. Mengapa jadi ribut? Karena tidak paham. Maka kita kalau sholat ingat, tidak hanya simbol tapi esen. Sholat jangan harus mencegah maksiat, mengingat Allah dan lain-lain. Nah, kemudian ibadah pun mesti melibatkan 5 dimensi kemanusiaan. Kalau ibadah melibatkan 5 dimensi kemanusiaan. Manusia punya 5 dimensi. 1, tubuh. 2, perilaku. 3, kesadaran. 4, hati nurani. 5, ruh. Manusia punya 5 dimensi. 1, tubuh, fisik. Sholat melibatkan fisik. Iyalah. Kita berwudu. Udah berwudu? Sudah semua. Pakai pakaian untuk orang? Sudah. Fisik terlibatkan? Sudah. Yang kedua, sholat melibatkan perilaku, behavior. Behavior kan? Silakan komat takbir. Dari mulai takbir sampai salam adalah behavior, perilaku. Sudah semua sholatnya. Sudah wudu? Sudah gerakannya? Sudah. Tinggal yang ketiga. Sholat melibatkan kesadaran, consciousness. Tadi Bapak sholat? Iya. Bapak sholat? Iya. Kenapa sholat? Apa sholat? Kata Bapak, saya sholat menghadap Allah, mengingat Allah, berdoa, dialog. Itu benar kesadaran. Kalau monyet di tengah jalan, itu ngapain kesadaran? Sarimin, ruku. Dia nggak sadar apa yang dia kerjakan. Nah itu begitu, itu enggak ada hati, ada kesadaran. Apa sholat? Kenapa sholat? Saya muslim. Kalau sholat, saya bisa bahaya di akhirat. Oke. Yang keempat, melibatkan spirituality, hati nurani.
Allahu Akbar, bergetar menyebut nama Allah, rendahlah hatinya dan dia tunduk pasrah kepada Allah. Dari mulai takbir, bacaan Fatihah, terus dia terlibat dengan hati nuraninya. Bahkan kalau di Masjidil Haram, Imam Sudes kalau sudah baca Quran bisa nangis dia. Bisa nangis. Kenapa? Dia saat dia terlibat spiritualitinya. Kalau sedih, sedih, takut, takut, bahagia, bahagia. Itu disebut dengan melibatkan nurani. Nggak cukup, naik yang kelima, libatkan ruh. Apa itu ruh? Ya ruh itu apa ruh itu? Susah nyebutnya ruh itu. Yang penting ruh itu adalah suatu yang paling dalam dalam hati kita. Yang Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib itu dari belakang, tembus ke sini. Tapi dia terus sholat, tidak bergeming dia. Cabutlah pedangnya, Ali pun roboh, meninggal. Itu ruh sholat, ya. Jadi nggak hanya tubuh. Nah, kita wajib melibatkan 5. 1 tubuh, 2 perilaku, 3 kesadaran, 4 nurani, 5 ruh. Demikian pun saum. Apa itu saum? Imsakun nafsi, menahan diri. Apa itu saum? Menahan diri. Menahan apa maksudnya? Menahan nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah kehendak, syahwat. Apa itu syahwat? Kemauan, willing. Kalau di Sunda, syahwat itu nafsu birahi. Kalau di Arab, nafsu syahwat itu semua hal. Lihat surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wa qadamut qatar minad dahab wal fiddah wa hal musawamah wal an'am wal haras. Manusia dihiasi dengan beragam syahwat, beragam kemauan. Kepada siapa? Kepada laki-laki, kepada perempuan. Bagi laki-laki, the first thing-nya adalah perempuan. Jadi bagi kita nih yang laki-laki, kebutuhan utama apa? Perempuan. Kalau perempuan, kebutuhan utamanya apa? Laki-laki bukan duit. Beda. Yang kedua apa? Anak. Oke. Yang ketiga apa? Harta benda. Minad dahab, emas, wal fiddah, perak, wal musawamah, kendaraan yang bagus, wal an'am, hewan ternak, wal haras, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, anggrek, macam-macam. Itu semua kata Allah bekal hidupmu di dunia. Jadi kita kalau mau ibadah kan perlu apa? Perlu sajadah, perlu sarung, perlu ongkos ke masjid kalau jauh ya, perlu makan dulu kalau lapar. Nah itu semua kata Allah silakan. Tapi berikutnya insya Allah adalah bekal yang paling baik. Kalau begitu maka kita sebagai manusia ketika puasa wajib menahan nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan, nafsu minum, nafsu ke istri. Tapi kalau nafsu yang lain, nggak dijelaskan. Nafsu beli mas-masan. Boleh nggak sedang sahur sih nafsu beli mas-masan? Nggak dilarang. Ya, nafsu beli bunga-bungaan, nafsu belanja, beli kue, nggak dilarang. Yang dikasih cuma 3, nafsu makan, nafsu minum, nafsu ke istri. Merokok termasuk minum. Isyrab duhon, minum asap. Asap. Nah jadi ketika puasa itu kita wajib menahan diri, tapi nggak semuanya, hanya sebagian saja. Yang jelas, apalagi nafsu marah-marah, cepat tersinggung, ya, itu dijaga. Jadi kalau itu apa itu nafsu? Nafsu adalah keinginan kepada banyak hal. Selama puasa wajib dikendalikan. Kemudian apa simbol puasa? Simbol puasa adalah tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak ke istri, simbol. Di apa tuh simbol puasa? Mengosongkan perut. Kamu kenapa? Saya belum makan dari pagi. Puasa, gitu kan? Nah, benar, sama simbol. Saya puasa. Kok makan tadi? Wah, puasa apa kamu? Gitu kan? Jadi kalau
Mengosongkan perut adalah dianggap sebagai simbol puasa. Ulangi, apa tuh simbol puasa? Mengosongkan perut. Simbolnya. Apa makna puasa? Mengendalikan diri, menahan nafsu makan minum. Apa tuh esensi puasa? Ialah kita menahan segala nafsu yang Allah larang. Sejak kapan? Kalau makan minum sejak subuh sampai maghrib. Kalau menahan nafsu sejak subuh sampai subuh lagi. Jadi kalau nggak makan nggak minum sejak fajar sampai maghrib. Tapi kalau nggak marah-marah sejak fajar sampai fajar lagi. Bapak jak berkelahi oleh orang. Berkelahi. Ini soal maaf lagi puasa. Berkelahi. Maaf lagi puasa. Begini. Maaf lagi puasa. Tunggu setelah maghrib. Nggak bisa karena setelah maghrib masih nggak boleh kalau itu kan. Masih nggak boleh. Ulangi sekali lagi. Itu adalah makna puasa. Berikutnya. Dalam puasa ada input, proses, output. Inputnya kita orang beriman. Masuklah ke bulan puasa sebagai input. Apa prosesnya? Prosesnya adalah satu, kita makan sahur. Usahakan makan sahur. Kenapa? Kalau makan sahur terus puasa punya 2 pahala. Pahala sahur, pahala puasa. Kalau hanya puasa tanpa sahur 1 pahala, puas saja. Kalau sahur nggak puasa begitu kita malam menjelang subuh kita makan sahur dan kata hati kita, saya niat sahur, saya niat puasa, tapi rek sahur gitu. Bahasa apa terserah, mau bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, bahasa Arab, Inggris, terserah. Nanti di hati, saya niat sahur. Kemudian begitu saya mengatakan saya niat saum, maka semua sekresi otak di off, dimatikan, cek, di off semua. Nah, kenapa? Ya itulah niat puasa. Nah, walaupun siang-siang lapar, lihat kue lapar, tapi lagi di off sekresinya, jadi nggak tekabita tuh hoyo. Kenapa? Lapar kamu? Nih kue. Bagus. Ya, lihat minuman segar. Tarik, kenapa? Lagi di off. Lihat istri pakai aduk saja. Lagi di off. Ya. Karena lagi di off, maka nggak ada rangsangan. Karena nggak ada rangsangan, asam lambung normal. Maka orang tidak akan kalau niatnya niat sahur beneran. Walaupun lapar, keringat ingin keluar, tapi saya nggak mau makan karena saya sahur, maka tidak ada stres. Stres nggak ada, asam lambung normal, tidak akan Kecuali kalau dia sahurnya setengah hati. Ya besok sahur lah, kalau kuat. Sahur, buka. Apa itu naik gitu, on gitu akibatnya. Sehingga asam lambung berat. Akhirnya dia lagi di lapannya jam 12 udah beres ceramah, keluar nih mah kemana kok itu makan bakso aja. Habis 2 mangkok warag dah makan bakso. Kenapa nggak kuat ya? Pulang dari sini jam 5 lebih kan, jalan macet maghrib. Sampai ke rumah kata istri, "Pak, buka." Aduh, sisipinnya. Tapi kalau nggak buka ketahuan sama istri kan, akhirnya dia buka makanan sedikit aja. Kata istri, "Kumpanya sedikit sih, ini tambah lagi nih." Mahal lagi. Pas dimakan, kekenyangan, kamar-kaan, muntah. Pas patah keluar mie. Kata istri, "Kapan masak mie?" Kalau gara-gara dia tidak kuat. Nah, kalau kita niat kuat, saya niat puasa. Kuat tidak kuat sampai maghrib, pasti akan kuat. Kenapa? Niat itu energi, Pak. Niatnya kuat, energi bertambah. Niatnya lemah, energi kurang. Cobalah, bisa dihitung lah. Nah, tapi kalau mau makan sahur, makannya yang bagus-bagus, jangan makan yang banyak masalah, jangan pengawet, penyedap, apalagi berasa, dan usahakan yang hal baik, Pak. Coba buka, Pak. Buka aja.
Buka. Nah. Coba sini, Pak. Coba sini. Coba. Berdiri. Tapi boleh, sama sana. Boleh sini. Kok ke depan? Pas sini. Pegang dengan tangan kanan, Pak. Ini. Pegang rapat. Yang rapat pegang, Pak. Kuat. Ini sini pegang. Masalah itu. Sini pegang sini. Tekan di lambung, tekan ke lambung. Lambungnya. Ini lambung. Tangannya ke depan kan? Ke depan kan, Pak. Hadapkan. Oke, ke depan deh. Apa tahan ya? Ini mau digini ke ya? Mau dikebawahin ya? Apa tahan ya? Jangan mau ya. Sama, bawahin. Kuat ya? Dua. Berarti ini bersih, Pak, bagus. Ini mengandung hal yang haram. Mana ada yang mau rokok nggak? Hah? Saya mau rokok nggak? Yang ngerokok Hah? atau yang baru? Coba pegang. Pegang lambung. Baik. Kuat mana? Ini tadi. Kuat tadi, berarti ini ada sesuatu dong. Apa rokok coba ginikan? Cepat ke bawah sekali. Itu untuk mengukur atau hal atau ini begitu. Yang praktis ya. Ini udah diuji coba di ITB. Apa belum apa terus? Ya. Jadi nggak usah kalau jangan di mau ke kiri ya. Nanti mana orang maunya apa kan? Oke ya. Jadi begitu kita mengatakan saya niat saum dengan kuat, energi bertambah, nanti akan naiklah kekuatan kita. Tapi kalau begini, saya niat saum, kalau kuat teruskan, kalau nggak kuat buka pasti nggak kuat. Ya, sama dengan nikah. Saya nikah dengan dia sampai mati, pasti nggak cerai. Kalau gini, saya nikah dia, bahagia teruskan nggak bahagia. Ini kan luar biasa. Sehingga katakan innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Itu luar biasa, bukan hanya soal pahala, soal kekuatan kita. Nah, 9 jam setelah sahur pasti akan lapar. Jam 4 sahur, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 1 kan? Lapar. Kenapa lapar? Gula darah sedang turun. Tapi jangan buka, biar aja. Dengan tubuh yang panas, lapar, tubuh panas, nanti panas akan memecah cadangan gula pada tubuh, pada hati, dan pada usus. Dipecah cadangan gulanya, masuk ke tubuh, seger lagi. Jam 3 akan seger lagi, nggak usah apa. Jam 4, 5 seger lagi. Hanya jam 9, hanya 9 jam setelah sahur pasti akan goyah. Kenapa? Darah lagi turun. Gak apa-apa. Dan ketika sedang sahur, di mana darahnya? Darahnya di otak, bukan di perut. Karena perut lagi kosong. Belajar, baca Quran, hafalan, bagus ketika sedang puasa. Ya. Tapi kalau sedang lapar, jangan. Kalau lapar, kan konsentrasi hilang. Ya, tapi lagi puasa bagus, Pak. 9-10 itu bagus. Kenapa? Sebab otak lagi darah lagi di otak. Nanti jam menjelang maghrib, nah ini mulai banyak godaan, ya. Apalagi ingin lihat jam terus, ya baca Quran 2 ayat, lihat koin. Itu jadi deg-degan. Nanti lihat jam 5, sampai jam 6 perasaan lama tuh. Wah, nggak maju-maju deh. Pekerjaannya hanya ngebuburit, baca Quran sambil muter radio cari adan. Pas maghrib langsung padahal ada Surabaya ke Adan Bandung. Begitu makin itu tadi begitu kita mengatakan saya niat puasa, maka semuanya lagi di off. Begitu mau maghrib, Allahu Akbar langsung on. Begitu on langsung rangsama jadi besar, asam lambung jadi naik, cepat makan. Disebut dengan takjil, mempercepat buka puasa. Makanya apa? Yang manis-manis sebagai pengganti gula hilang, yang gula hilang. Kalau Nabi di Mekah makan kurma, karena kurma manis. Kalau kurma dimakan 4 menit jadi energi. Kalau nasi lama 2 jam. Nah, makan kurma berapa menit Nabi itu? 3 biji, bukan 3 on. Kamu 3 biji karena
3 biji itu gampang masuk ke perutnya, dicernanya, darahnya sedikit, jadi energi. Kita sholat maghrib, sholat sunat, pulang ke rumah, makan itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena udah ada energi. Tapi jangan sampai kita begitu buka langsung makan nasi 2 sendok temok. Apa akibatnya? Jadi berat. Nah, perut berisi beras, berisi nasi, darah terlalu banyak, turunlah dia ke perut.